Puji syukur kehadirat Allah atas karunia nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya kita malam hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia di atas dunia ini. Dan sebelumnya saya mengaturkan terima kasih kepada TKM Masjid Besar Al-Ikhlas yang alhamdulillah taklim rutinan malam Selasa jamaahnya semakin bertambah. Tidak mengurangi rasa hormat kami pula pada seluruh jamaah, tokoh masyarakat yang telah berkenan hadir untuk menyempatkan waktunya bersama-sama untuk memenuhi kewajiban orang. Nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, serta salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar, junjungan alam, penuntun bagi kita semua, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semua jamaah taklim Masjid Besar Al-Ikhlas ini menjadi jamaah yang paling banyak bersolawat kepadanya, sehingga di yaumil hisab nanti kita bisa berharap mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ta'lim Masjid Besar Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, perbuatan yang terkadang kita anggap sebagai suatu perbuatan yang remeh, atau terkadang perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang sepele, ternyata tidak sedikit dari perbuatan yang remeh, yang sepele itu justru datangnya rahmat dari Allah, datangnya ridho dari Allah. Nah, maka dari sini perhatikanlah kita terhadap hal-hal atau perkara yang terlihat seperti sepele. Pada pembahasan kali ini kami akan coba menguraikan tentang apa makna daripada kasih sayang. Mungkin kita selama ini hanya menganggap kasih sayang itu hanya suatu hal yang wajar, ataupun kasih sayang itu milik keluarga, ataupun kasih sayang itu milik suami, istri, dan anak. Nah, coba kita perhatikan di sini kata Kanjeng Nabi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Kanjeng Nabi, orang yang mempunyai sifat penyayang, orang yang suka mengasihi orang lain, menyayangi orang lain. Nah, maka di sini sifat penyayang itu tidak terbatas hanya kepada keluarga, tetapi sifatnya menyeluruh. Dengan keluarga sudah otomatis, dengan teman, dengan tetangga, dengan orang lain. Nah, maka ketika seseorang mempunyai sifat penyayang, siapapun orang
orangnya, maka dia akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Coba kita perhatikan, sifat Allah adalah Maha Penyayang, sayang terhadap semua makhluk ciptaannya. Nah, kemudian kita mengikuti sifat tersebut, yaitu menyayangi sesama makhluk, menyayangi sesama manusia. Nah, maka kata Kanjeng Nabi, irhamu man fil ardi. Kata Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita agar kita ini menyayangi seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Ketika hati kita sudah menjadi lembut, kemudian kita belajar untuk menjadi penyayang, siapapun dia, ketika kita melihat keadaan seseorang dalam hal apapun, senantiasa dengan penuh rasa kasih sayang. Minggu kemarin sudah dibahas mafhum mukhalafahnya, yaitu masalah benci. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa memenuhi janji untuk membahas tentang kebalikan dari kemarin yang sudah kami uraikan. Nah, maka ketika kita ini berjiwa atau berhati penyayang, tidak terbatas hanya kepada istri, tidak terbatas hanya kepada anak, saudara. Rasa penyayang kita ini bersifat menyeluruh. Mungkin kalau bahasa kita nggak tegaan lagi, nggak tegaan. Kasihan kalau melihat orang, sayang kalau melihat sesama. Baik dia itu dalam kondisi maksiat ataupun dia dalam kondisi takwa. Kita tidak membedakan seseorang dalam keadaan apa, tetapi kita tetap mempunyai jiwa penyayang. Jangan sampai kita mempunyai atau kita belajar menjadi penyayang, kemudian rasa sayang kita terbatas. Artinya terbatas itu hanya kepada orang-orang yang takwa, orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang rajin sholat, kita sayangi. Tetapi ketika kita melihat orang yang ahli maksiat atau orang yang senantiasa mengerjakan maksiat, kemudian kita membenci, memvonis-vonis, celaka kamu ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, itu perkara yang kita tidak boleh untuk melakukan hal itu. Artinya siapa orangnya yang mampu menjatuhkan rasa kasih sayang terhadap semua makhluk yang ada di bumi ini, maka yarhamkum man fis sama, kata Kanjeng Nabi, niscaya pasti orang itu akan disayang oleh seluruh penduduk yang ada di langit. Nah, ini teorinya di sini. Jadi kalau misalnya kita itu ingin disayang oleh Allah, kalau kita itu ingin disayang, dicintai oleh seluruh makhluk kerajaan langit, nah maka syaratnya ini Pak ya. Syaratnya tidak bisa kita itu dicintai oleh Allah, tidak bisa kita itu disayang oleh Allah kalau kita tidak mempunyai rasa penyayang. Ini rumusnya. Maka dikatakan, kata Kanjeng Nabi di dalam hadis yang berikutnya, la yadkhulul jannah illa rahimah. Sudah dijelaskan bulan yang kemarin. Kata Kanjeng Nabi di dalam kitab dijelaskan tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. La yadkhul al jannah. Tidak akan masuk surga kecuali ila rahimah, kecuali orang-orang yang penyayang.
Kemarin ada yang bertanya, kenapa orang yang mempunyai sifat pembenci kemudian tidak bisa masuk surga? Inilah jawabannya. Orang yang mempunyai sifat pembenci, orang yang mempunyai sifat pendendam, maka dia akan sulit untuk bisa langsung masuk ke surga. Karena sebabnya apa? Kata Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannah illa rahimah. Tidak akan bisa masuk surga kecuali orang-orang yang penyayang. Karena surga bukan tempatnya orang yang saling membenci. Surga bukan tempatnya orang yang saling mendendam. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang saling menyayangi. Jadi tidak mungkin sesuatu hal yang mustahil. Di surga ada orang yang saling gak bertegur sapa. Di surga ada orang yang saling membenci. Gak mungkin. Semua orang yang di surga, semua orang-orang ahli surga adalah mempunyai sifat penyayang. Coba sekarang kita perhatikan satu hikayat, bagaimana kehebatan daripada perbuatan kasih sayang ini. Tidak sedikit orang yang mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah hanya dengan sifat penyayang. Di dalam kitab ini dijelaskan, diceritakan ada seorang lelaki yang sedang dalam perjalanan. Kalau zaman dulu Pak, nggak ada kendaraan. Paling hebat-hebat kendaraan itu onta. Kalau zaman dulu. Sedangkan yang namanya di padang pasir itu pasti terik, panas. Pasti. Dia jalan kaki menuju ke suatu tempat, berjalan di gurun pasir dengan terik yang sangat panas. Tentunya perjalanan yang melelahkan, bahkan bisa membuat kita kehausan. Nah, seperti yang dialami oleh lelaki ini, ketika dia sedang dalam perjalanan merasa haus yang teramat sangat. Orang ini merasakan haus yang teramat sangat. Tenggorokannya nyaris tercekik. Tenaganya sudah lunglai karena dia belum menemukan sumber mata air untuk bisa memulihkan tenaganya. Dumadan di dalam perjalanan dia menemukan satu sumur yang sumur itu lumayan dalamnya. Kemudian dengan sekuat tenaga, karena nggak ada timba, nggak ada ember, nggak ada alat untuk mengais, untuk mengambil air. Namanya di padang pasir nggak ada alat untuk mengambil air. Akhirnya orang ini menuruni sumur tersebut. Turun. Namanya sumurnya dalam, otomatis turunnya pun dengan sangat hati-hati karena takut terpeleset, kemudian terjadi benturan. Nah, turun dengan hati-hati. Sampailah orang ini di dasar sumur. Kemudian dengan bersusah payah dia meneguk air sumur tersebut untuk menyegarkan badannya, untuk memulihkan tenaganya. Setelah beberapa saat dia istirahat selesai minum di dalam sumur gitu. Di dalam sumur sambil ngos-ngosan, ya namanya turun kan ngos-ngosan. Minum, selesai minum dia diam di situ turun untuk memulihkan tenaga. Ya contoh aja lah, Bapak kalau misalnya puasa, kalau misalnya tadi hari ini puasa Rajab, kemudian buka minum air, yang ada kan lemes ya Pak ya, lemes, bukan tenaganya langsung pulih tetapi lemes dulu.
Nah, ketika dia memulihkan tenaga, begitu tenaganya selesai, minum air kembali, kemudian dia berusaha naik ke atas, tentunya dengan susah payah naiknya. Begitu dia sudah sampai di atas, dia melihat ada seekor anjing. Instingnya, feelingnya, kalau bahasa kita, feelingnya membaca anjing sedang menjilat-jilat tanah, lidahnya ngelel. Dia punya firasat, tahu, yakin bahwa anjing itu sedang dalam kehausan. Anjing tidak mungkin untuk masuk ke dalam sumur tersebut. Dia berpikir, seandainya anjing ini tidak segera ditolong untuk mendapatkan air, maka dikhawatirkan anjing ini akan mati karena sudah ngap-ngapan gitu. Kalau bahasa kita mah udah apa sih? Udah nggak ada tenaga, udah lunglai gitu. Udah lunglai. Orang ini berpikir, saya kasihan sama anjing ini. Maka ketika hatinya berpikir seperti demikian, dia kemudian rela untuk kembali menuruni sumur tadi. Padahal dia itu barusan naik dari sumur. Artinya perjuangan menuju sumur ke sana dan naik kembali ke sumur itu lumayan cukup melelahkan. Tetapi karena dia kasihan akan anjing itu yang sedang dalam keadaan haus, dia kemudian rela menuruni sumur tersebut. Begitu sampai di dasar sumur, dia bingung. Saya ngambil air pakai apa ya? Di sini nggak ada tempat untuk ngambil air, di atas pun nggak ada ember. Akhirnya dia buka sepatunya, kemudian sepatunya dipenuhi dengan air. Kemudian ya namanya manusia banyak akal, digigit itu sepatunya yang penuh dengan air. Bisa dibayangkan sepatu bot beratnya segitu gimana. Sepatu bot zaman dulu loh Pak, bukan sepatu bot zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin masih enteng. Kalau sepatu bot zaman dulu insya Allah pasti berat. Digigit pakai gigi sambil di dalamnya ada isinya air, naik ke atas. Dengan bersusah payah, kemudian setelah sampai di atas, disodorkan air tersebut sama anjing, kemudian anjing lalu meminumnya. Selamat anjing itu dari kematian. Perbuatan ini kemudian dilihat oleh Allah. Fasyakarallahu ta'ala lahu. Allah kemudian memuji-muji orang tersebut. Allah memuji perbuatan orang tersebut. Faghfara lahu, kemudian Allah mengampuni orang tersebut. Coba bayangkan Pak, ya. Yang ditolong sama orang itu binatang apa Pak? Binatang anjing. Binatang yang tidak dimuliakan. Kalau dalam bahasa fikih disebut ghair muhtarim. Kalau dalam ilmu fikih ya, anjing, babi itu disebut binatang ghair muhtarim. Artinya apa? Kalau di dalam ilmu fikih mana yang harus diselamatkan? Contoh, misal terjadi kebakaran, ada orang yang digolongkan ke dalam ghair muhtarim, ada orang yang ahli sholat atau orang yang dimuliakan. Siapa orang yang digolongkan kepada golongan ghair muhtarim ini? Adalah orang yang tidak menunaikan sholat. Ini dalam ilmu fikih ya Pak ya. Saya ngasih contoh aja dalam ilmu fikih. Nah, di dalam ilmu fikih dijelaskan
ketika seandainya terjadi kebakaran rumah, si pemilik rumah tidak pernah mengerjakan sholat. Dalam ilmu fikih ghair muhtarim. Ketika terjadi kebakaran, otomatis di situ ada kambing. Orangnya dalam bahaya, kambingnya pun dalam bahaya. Di dalam ilmu fikih, mana yang harus kita tolong? Yang harus dulu diselamatkan, apakah manusia yang tadi dijelaskan yang tidak pernah mengerjakan sholat, ataukah kambing yang harus diselamatkan? Saya mempelajari ilmu ini diperkuat dengan saya belajar pula di Pak Kiai Nandang, dan alhamdulillah Pak Kiai Nandang pun pernah menjelaskan hal ini gitu Pak. Jadi antara ilmu yang saya dapat dan ilmu yang saya dapatkan dari Pak Kiai Nandang pun tidak ada bedanya, sama gitu. Pak Kiai Nandang pun mengatakan apa yang saya katakan. Jadi kalau misalnya Bapak masih ragu dengan apa yang saya katakan, silahkan konsultasikan ke Pak Kiai Nandang. Karena saya pun sudah pernah mendengar, saya pun sudah pernah taklim ke beliau mengenai ilmu ini. Nah, ketika terjadi hal yang seperti itu, orang yang tergolong ghair muhtarim dan kambing yang termasuk binatang yang dimuliakan, kebakaran, siapa yang ditolong? Dalam ilmu fikih yang harus diselamatkan terlebih dahulu adalah kambing. Ini dalam ilmu fikih. Secara logika manusia, contoh Rijal kurang ajar, Rijal itu gila, Rijal itu tidak punya otak. Sudah tahu itu kebakaran, itu di situ ada si Jaid. Kenapa yang ditolong malah kambing, bukannya si Jaid? Padahal Rijal tahu kalau Jaid itu ghair muhtarim. Karena Rijalnya ngaji, maka yang ditolong kambing yang diselamatkan. Walhasil si Jaidnya kecelakaan. Nah, inilah ilmu ya Pak ya. Jadi terkadang dalam pandangan kita yang belum sampai ke arah sana, mungkin kita menyalahkan Rijal, karena yang patut kita tolong adalah manusia, bukan binatang. Tetapi dalam ilmu fikih yang diselamatkan adalah hewan yang dimuliakan. Siapa hewan yang dimuliakan? Kambing. Karena orang yang tidak pernah mengerjakan sholat, orang yang meninggalkan sholat itu digolongkan dengan hewan ghair muhtarim. Nah, hubungannya di sini adalah dengan kisah tadi, anjing termasuk hewan ghair muhtarim, ditolong sama orang ini. Ketika orang ini menyelamatkan seekor anjing yang disebutkan dalam kitab fikih adalah hewan seperti itu, akibat apa? Akibat adalah timbulnya rasa kasih sayang dari orang tersebut terhadap sesama makhluk. Maka perbuatan orang tersebut itu adalah fasakarul, dipuji-puji oleh Allah, disenangi oleh Allah. Kalau bahasa Jawa mah di alam-alam Pak, di alam-alam. Tahu bahasa Sundanya apa di alam-alam punya? Ya begitulah itunya. Kemudian diberikan ampunan oleh Allah hanya menyelamatkan seekor anjing. Awas, bukan perkara menyelamatkannya ini, tetapi rasa kasih sayangnya terhadap binatang, terhadap makhluk. Nah, di dalam hadis ini sahabat sampai bertanya, "Kalau ya Rasulullah, inna lana fil bahaimil ajrun." Sahabat sampai bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasul," kata sahabat, "apakah menolong binatang itu mendapatkan pahala?" Ini yang bertanya sahabat, karena yang menceritakan Kanjeng Rasul. Apa kata Kanjeng Rasul? Fi kulli dzatika bidirbatin ajrun.
Kata Kanjeng Rasul, setiap kita menolong sesama makhluk, bahasanya Kanjeng Rasul, yang berhati basah. Artinya berarti makhluk hidup, apa ya? Makhluk hidup selain daripada tumbuhan. Berarti kalau tumbuhan nggak punya hati, berarti makhluk yang memiliki hati. Nah, maka kata Kanjeng Rasul, apapun makhluk yang kita tolong, selagi makhluk itu memiliki hati yang basah, maka itu berpahala. Nah, itu kisah yang pertama ya. Kemudian yang patut kita teladani, kita ambil riwayat dari Sayyidina Umar. Ketika beliau Sayyidina Umar sedang melakukan jaga malam, kemudian beliau keliling, khalifah keliling. Ketika beliau sedang keliling, melihat satu rombongan saudagar kemalaman istirahat dengan membawa barang bawaan, barang dagangan. Zaman dulu merawan perampokan. Para saudagar ini sedang beristirahat, bahkan lagi pada saking capeknya, terlihat oleh Sayyidina Umar, para saudagar ini tertidur kelelapan saking capeknya. Sementara barang-barang bawaannya tergeletak begitu saja. Melihat hal itu, Sayyidina Umar lalu pergi mendatangi Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, ada apa ya Khalifah? Tolong temani saya. Saya melihat banyak saudagar yang sedang beristirahat, lagi pada ketiduran. Barang dagangannya banyak sekali. Saya khawatir nanti mereka terjadi apa-apa. Saya khawatir nanti mereka dirampok. Mari kita sama-sama untuk menjaga mereka. Kemudian berangkat Sayyidina Umar ini sama Abdurrahman bin Auf jaga barang saudagar itu. Coba perhatikan, khalifah itu tingkatannya presiden, setingkat dengan presiden. Nungguin barang dagangannya saudagar, kenal juga enggak, nitip enggak, cuma istirahat tertidur. Ketahuan sama Sayyidina Umar, ditungguin sama Sayyidina Umar, begadang Sayyidina Umar sampai pagi. Kira-kira pejabat di kita ada yang seperti itu enggak, Pak? Insya Allah ada ya Pak ya, insya Allah ada pejabat kita punya seperti itu gitu. Ada saudagar, pedagang kemalaman, karena saking khawatirnya barang dagangannya dicuri orang, ditungguin, dirondain. Kalau kita mah dirondain. Sayyidina Umar sama Abdurrahman Auf nggak tidur, jagain, siap-siap dengan pedangnya. Barangkali ada apa-apa terhadap barang orang tersebut, maka dia siap-siap, dijaga dengan sepenuh tenaga. Begitu selesai waktunya subuh, kemudian dibangunkan orang itu, as-sholah, bangun, sudah subuh, sholat. Begitu orangnya sudah pada bangun, barang dagangannya aman, Sayyidina Umar dan Abdurrahman Auf-nya pergi. Kalau kita kira-kira bagaimana? Kamu semalam dagangannya saya tungguin di sini nih, ada apa-apa nanti, maka saya tungguin di sini. Jatah. Kira-kira seperti itu ya Pak ya, kira-kira. Nah, ini memang Pak, memang ya.
perbuatan kasih sayang itu sepertinya sepele. Sepertinya sepele. Tetapi berat untuk dikerjakan. Bukti rasa kasih sayang tidak memikirkan bahwa saya ini punya jabatan. Tidak memikirkan bahwa saya ini kaya raya. Sahabat itu Pak yang namanya Abdurrahman bin Auf, itu kekayaannya sampai sekarang masih ada. Sahabat yang paling kaya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Itu kekayaannya luar biasa. Ya. Paling kaya, terkaya. Bahkan sampai sekarang masih ada harta peninggalannya. Itu harta kekayaan Abdurrahman bin Auf. Mau jagain saudagar. Khalifah Umar bin Khattab, presiden, mau jagain. Karena atas dasar rasa kasih sayang. Nah, makanya di sini dikatakan perkara yang bisa mendatangkan cintanya Allah, perkara yang bisa mendatangkan kadedehnya Allah. Maaf saya pakai bahasa Sunda kalau nggak salah ya Pak ya. Itu bukan karena kita rajin sholat, bukan karena kita rajin puasa, bukan karena kita rajin sedekah, tetapi di dalam hadis qudsi Kanjeng Nabi menyampaikan, hadis qudsi itu pangkatnya sama dengan Al-Quran, hanya tidak dibawa oleh malaikat Jibril. Bedanya kalau Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan oleh malaikat Jibril. Hadis qudsi itu adalah firman Allah, cuma melalui langsung kepada Kanjeng Nabi, melalui lisannya Kanjeng Nabi secara langsung. Jadi pangkatnya hadis qudsi itu sama dengan Al-Quran. Kata Allah, wa ma yazalul abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibba. Diberitahu sama kita rumus. Sebab begini, ketika kita ditanya apakah kamu ingin dicintai oleh Allah, maka jawabnya tidak ada seorang pun yang menjawab tidak. Satu orang pun ketika ditanya apakah kamu ingin dicintai oleh Allah, orang yang Islam, yang pelaku maksiat sekalipun tidak akan ada yang menjawab saya tidak ingin dicintai oleh Allah. Tidak ada. Jangankan kita yang menjalankan ibadah, orang Islam yang tidak menjalankan ibadah, pelaku maksiat sekalipun, ketika ditanya apakah kamu ingin dicintai oleh Allah, maka jawabnya pasti ingin. Nah, masalahnya di sini, ini solusinya ya. Solusi. Bagaimana setelah kita melakukan suatu perkara yang telah diwajibkan, artinya syarat yang pertama adalah melakukan kewajiban. Jadi bukan berarti kalau begitu saya nggak usah melakukan kewajiban, langsung aja begini, enggak. Artinya di sini syarat pokoknya adalah melakukan kewajiban. Syarat pokok bagi orang Islam adalah 5, ya Pak ya. Syarat pokok bagi orang Islam adalah 5. Itu syarat rukunnya ya. Rukun yang harus ditunaikan oleh orang Islam. Yang satu kalau mampu ya. Kalau tidak mampu jangan maksa-maksa Pak ya. Jangan kepengen melaksanakan naik haji kemudian pinjam duit emok, jangan. Kalau nggak punya ya udah. Nah, ketika kita sudah melaksanakan rukun yang 5 ini,
maka kita sudah menunaikan apa yang dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu, yang 5 ini adalah tugas pokok. Bagaimana kalau yang 5 ini sudah kita tunaikan, apakah ini bisa untuk mendatangkan cintanya Allah? Sholat gak pernah ditinggal, zakat ditunaikan, puasa dikerjakan, syahadat diyakini, naik haji insya Allah ditunaikan. Jika kelima unsur ini sudah ditunaikan, sudah dikerjakan, apakah bisa mendatangkan cintanya Allah? Nah, informasinya yang tadi ya Pak ya, informasinya adalah yang tadi. Artinya kita ingin meraih kasih sayang Allah. Kita ingin mendapatkan cintanya Allah. Maka apa informasinya? Wa ma yazalul 'abdi yataqarrabu ilayya, ketika seseorang sudah mampu, sudah bisa mengerjakan perkara-perkara yang sudah diwajibkan oleh Allah, setelah itu, setelah perkara yang wajib tadi dikerjakan, kemudian orang ini mampu dan mau mengerjakan perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah binawafili, dengan apa? Dengan perkara-perkara yang sunnah. Nah, coba kita perhatikan ya Pak. Kita sama-sama ya Pak, sama-sama. Memang kalau untuk ngaji seperti ini memerlukan penelaahan ya Pak, memerlukan penelaahan. Sebab kalau misalnya tidak ada penelaahan, mungkin kita akan kerepotan untuk mencernanya. Nah, jika kita ingin dicintai oleh Allah, jangan cuman di lisan. Maaf, kebanyakan kita ketika ditanya cuma lisan yang berbicara, cuma lisan yang menjawab. Apakah kamu ingin disayang oleh Allah? Apakah kamu ingin dicintai oleh Allah? Mulut pasti menjawab, saya ingin. Saya ingin dicintai dan disayang oleh Allah. Tetapi coba perhatikan, ketika kita ditanya apakah kamu kepengen punya uang, jawabnya pasti pengen. Kemudian apa kata kita? Kata Godel, ya kerja. Jawabnya begitu. Kamu pengen uang? Iya. Godel yang ngomong, ya kerja. Kalau kerja pasti dapat uang. Artinya ada sesuatu yang dikerjakan, ada af'alnya, ada pekerjaannya. Jadi tidak mungkin perut kita lapar, kepengen makan, iya, kepengen kenyang, iya, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kenyang. Ya nggak kenyang, lapar terus. Makan juga enggak. Saya kepengen minum kopi, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan saya bisa minum kopi hari ini. Cuma diliatin aja, nggak mau menggerakkan tangan, nggak mau melangkahkan kaki. Yang ada ya kopinya di sana, sayanya di sini. Kopinya masih utuh, sayanya tetap kepengen ngopi. Karena tidak ada pergerakan. Maka segala sesuatu harus dengan syariat. Ya, maaf ya Pak ya, terkadang-kadang orang itu kan suka mencampur adukan antara syariat dan hakikat. Dikit-dikit hakikat, dikit-dikit hakikat. Sok berhakikat lah gitu aja. Kadang-kadang orang itu memilih untuk berhakikat daripada syariat. Saya males ngaji di Al-Ikhlas mah. Kenapa? Syariat mulu. Emang kalau hakikat kenapa? Ya coba aja kalau hakikat apa sih? Kalau sholat itu apa sih intinya sholat itu? Sholat itu kan mengingat Allah.
Kita ingat sama Allah itu sholat namanya. Lah, namanya sholat kan ingat sama Allah. Lah kamu jungkir balik ingat siapa? Ingat Allah kan? Iya. Ya udah, intinya sholat itu adalah ingat Allah. Makanya nggak usah jungkir balik. Terus gimana? Cukup mojok aja sebentar. Ingat sama Allah. Sholat. Itu orang hakikat, berhakikat banget. Capek-capek Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Menerima perintah sholat, diamalin sama umatnya cuma mojok doang. Sholat katanya begitu. Hakikat bila syariat batil. Maaf ya Pak, maaf pisan, banyak di lingkungan kita, di kawasan-kawasan yang kadang-kadang orang itu meninggalkan syariat. Orang itu lebih memilih berhakikat, padahal tidak tahu hakikat itu apa, syariat itu apa. Nah, kembali. Nah, maka jika kita ingin dicintai oleh Allah, jika kita ingin disayang oleh Allah, harus ada usaha untuk meraih kasih sayangnya Allah. Walaupun dengan jungkir balik, jatuh bangun, tapi kita berusaha dengan ikhlas. Awas, ikhlas itu kita dengan Allah. Kita jangan ikut-ikutan untuk ikhlas, Pak. Rijal jadi pengurus masjid harus ikhlas. Jangan ikhlas, mau urusannya hamba dengan Allah. Biar Rijal mah nggak ikhlas juga, itu mah urusan Rijal dengan Allah. Rijal ikhlas, urusan Rijal dengan Allah. Kita mah nggak bisa ngasih apa-apa. Kalau misalnya Rijal ikhlas, kita nggak bisa ngasih apa-apa. Kalau Rijal tidak ikhlas pun kita tidak bisa nolongin apa-apa. Ikhlas urusan antara hamba dengan Allah. Kita jangan suka menuntut, ya. Jangan terbiasa kita menuntut seseorang untuk ikhlas, tetapi berikan apa yang kita mampu. Hargai apa yang kita bisa untuk menghargai. Jangan kita menuntut ikhlas. Karena ikhlas itu bukan urusan kita. Ikhlas itu urusan hamba dengan Allah. Maaf, terkadang munculnya sifat riya, insya Allah nanti dalam pembahasan yang berikutnya ya Pak ya, sekilas saja. Terkadang munculnya sifat riya itu karena ada tuntutan dari manusia tentang keikhlasan. Menuntut seseorang dari perbuatannya ini untuk ikhlas, sehingga timbullah riya. Sehingga orang yang menuntut ikhlas sama saja dengan menghancurkan amal orang ini. Kasihan. Rijal sudah dengan ikhlas mengurus masjid ini. Kemudian ketika Rijal pengen ngopi, Jar pengen ngopi atau saya tuh, oh Jal mana lah mengurus masjid sing ikhlas satu. Timbang ngurus masjid maknya main ngopi mah. Artinya jika kita mampu untuk memberikan kopi, ya kasih. Jangan ngungkit-ngungkit perkara ikhlas. Biarkan yang ikhlas itu urusan hamba dengan Allah. Kita jangan menghancurkan amal orang dengan menuntut ikhlas. Ujung-ujungnya kasihan Rijalnya, amalnya hancur gara-gara apa? Gara-gara tuntutan ikhlas dari kita. Maka kasihan ya Pak ya. Jadi berikan apa yang kita mampu, hargai apa yang kita bisa. Nah, kembali. Ketika kita sudah berusaha, walaupun dengan jatuh bangun, maka jangan putus asa. Lakukan dengan apa? Binawafili. Ya, ini Allah yang berbicara, Pak. Dengan apa? Dengan perkara-perkara yang sunnah. Jika kita ini sudah berikhtiar untuk menyayangi semua makhluk, sedangkan kita belum ada pengumuman, belum ada pemberitahuan dari malaikat rahmat, misal, hei Rijal, kamu sudah diberikan rahmat sama Allah, nggak mungkin, nggak ada pengumumannya. Jadi Rijal nggak tahu kalau Rijal sudah dikasih rahmat sama Allah. Maka
ketika kita ini tidak merasa, belum tahu bahwa apakah kita ini termasuk orang yang dianugerahi rahmat oleh Allah atau tidak, maka kita terus berusaha untuk meraih kasih sayang Allah. Dan kita terus berusaha untuk meraih atau untuk berkasih sayang, berbagi sayang terhadap sesama makhluk. Seperti yang tadi dijelaskan ya Pak ya. Memiliki kasih sayang, menyayangi makhluk itu bukan hanya terbatas kepada manusia, tetapi kepada semua yang berhati basah. Nah, maka ketika kita sudah berusaha untuk menumbuhkan sifat itu, untuk menumbuhkan sifat rasa kasih sayang kepada siapa saja, tidak terbatas ya. Jika kita bisa kasih, jika kita tidak bisa, jangan menyakiti perasaan. Saya garis bawah ya Pak. Saya garis bawahi di sini. Sayang lawan katanya berarti benci. Benci berarti menyakiti. Jika kita sayang, jangan menyakiti. Kalau kita tidak bisa memberi, maka ucapkan dengan rasa kasih sayang. Kalau kita tidak bisa memberi, jangan menyakiti. Del boga rokok tuh. Sia minta wae ka aing gawe tuh ditu, minta rokok gini sia teh ini. Nah, itu namanya apa? Menyakiti. Alhamdulillah, Del kalau saya minta rokok, Del punya rokok enggak? Kadang nawarin dulu, mau pican. Alhamdulillah. Nah, itu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang sama kita, orang yang minta-minta, walaupun kita itu bosen, ini lagi, bawa kartu ini, surat ini, padahal saya juga tahu kamu tuh bukan untuk masjid, kamu tuh untuk makannya sendiri, kita tahu, tetapi kita menolak dengan kasih sayang, bukan berarti dengan menyakiti, ya. Berusaha hindari perkataan dan perbuatan kita dari menyakiti, karena kita belajar untuk kasih sayang. Ingat ya tadi. Nah, maka ketika kita senantiasa belajar menumbuhkan rasa jiwa hati kita untuk berkasih sayang, kemudian kita pun ditambah dengan mengerjakan binawafili, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diwajibkan oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang disunahkan oleh Allah, hatta uhibbah, kata Allah. Disitulah saya jatuh cinta. Kalau bahasanya anak muda mah, kalau bahasanya madun mah, ini nih gua demen nih yang begini nih. Nah, jadi logikanya begini Pak, logikanya ya. Karyawan jam kerjanya itu contoh 7 jam. Karyawan jam kerja 7 jam. Menunaikan tugasnya dengan rajin, nggak pernah bolong. Tetapi yang dia kerjakan itu hanya perkara yang wajib. Apa? Jam kerja 7 jam. Si Jain. Rijal beda lagi. Yang 7 jam dia kerjakan, tetapi ketika pulang dari kerja sering mampir ke rumah bosnya, sering silaturahmi ke rumah bosnya. Kalau Rijal lagi punya rambutan di rumahnya, pohon rambutannya panen, bawa rambutan ke tempat bosnya. Bos, alhamdulillah rambutan saya panen. Ini rambutan bosnya kaya. Kira-kira bosnya butuh rambutan nggak? Nggak butuh, duitnya banyak bosnya. Nggak butuh rambutan, Pak. Nggak butuh rambutan bosnya. Tetapi perbuatan Rijal ini perbuatan yang menumbuhkan kasih sayang. Sering silaturahmi, kalau punya sering ngasih. Nah, maka satu saat ketika perusahaan tersebut terjadi pengurangan tenaga kerja. Catat,
daftar yang dalam bahasa pabrik tuh, PHK lah gitu. Nah, daftar yang di PHK, termasuk si Jaid dan si Rijal ada di situ daftarnya. Begitu dilihat, dilaporkan sama bosnya, ini Rijal yang mana ya? Itu Pak, Rijal itu yang begitu. Oh, Rijal yang itu, iya. Ini mah jangan. Udah yang lain mah nggak apa-apa PHK, ini mah jangan. Kira-kira seperti itu nggak Pak? Kenapa sebabnya bisa seperti itu? Karena Rijal sering silaturahmi. Karena Rijal menjalin hubungan baik dengan bosnya. Selalu berkonsultasi dengan bosnya. Kalau punya sering bawa barang bawaan, sering ngirim ke tempat bosnya, padahal bosnya nggak butuh. Tetapi yang dinilai oleh bosnya adalah kasih sayang. Perhatiannya ini bukan rambutannya, bukan. Kalau rambutannya nggak butuh, bosnya punya banyak duit. Tetapi yang dilihat oleh bosnya ini adalah rasa kasih sayangnya. Maka ketika karyawan-karyawan yang lain di PHK, otomatis si Rijal dipertahankan. Logika nggak Pak seperti itu? Masuk logika nggak? Masuk. Nggak mungkin orang yang disayang sama pimpinan perusahaan kemudian dikeluarkan. Tidak mungkin, pasti dipertahankan. Nah, ini logikanya Pak ya. Artinya apa? Kembali, ketika perkara yang 5 yang tadi sudah kita kerjakan, yang sudah kita tunaikan, maka perkara yang 5 ini belum tentu mendatangkan cintanya Allah. Belum tentu. Masih belum tentu ya. Karena Allah tidak mengatakan siapa orangnya yang mengerjakan perkara yang 5 aku cinta, enggak ya. Allah mengatakan adalah wa ma yazalul 'abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibba. Ketika seorang hambaku sudah mengerjakan perkara-perkara yang wajib, kemudian hambaku rajin senantiasa mengerjakan perkara-perkara yang sunnah yang tidak aku wajibkan, hatta uhibba, disitulah aku baru jatuh cinta. Apa ya? Itu 2 perkara yang kita berusaha untuk bisa meraih rasa kasih sayang. Apa ya? Mudah-mudahan dari uraian yang singkat ini kita semua bisa menjadikan manfaat. Artinya perkara yang terlihat sepele, yang kita anggap seolah-olah lumrah, ternyata justru di titik itulah terkadang Allah menurunkan rahmatnya. Walaupun kita ini pelaku dosa, walaupun kita ini orang fasik, maka syaratnya kerjakan yang 5 perkara, kemudian tumbuhkan rasa kasih sayang. Maka insya Allah ya Pak, insya Allah ketika kita sudah mengerjakan hal yang seperti ini, kita sudah berusaha sekuat tenaga dengan yang seperti ini, maka inna rahmatallahu qaribum minal muhsin. Sesungguhnya rahmat Allah itu akan sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat. Nah, itu tadi, makanya kita jangan sok menggunakan ilmu hakikat, gunakanlah ilmu syariat. Kita belajar, kalau kita ingin disayang oleh Allah, kita harus menjadi orang yang penyayang. Kemudian kerjakan perkara-perkara yang tidak diwajibkan ya. Jangan suka ini mah sunnah, nggak usah kita kerjakan. Itu mah nggak wajib. Itu sunnah, dikit-dikit sunnah, nggak usah dikerjakan. Nah, sekarang kita sudah tahu ya Pak ya, bahwa ternyata rumus
ketika kita ingin disayang dan dicintai oleh Allah adalah dari perkara yang sunnah. Makanya pengajian ini kita punya ilmu bahwa jangan pernah kita menyepelekan terhadap perkara yang sunnah. Termasuk di dalam sholat, Pak ya. Rukun sholat ada berapa? Ada 14 apa 17? Semuanya sunnah hayat. Ada sunnah juga abad. Sami Allahu liman hamidah setelah ruku sunnah apa rukun? Sunnah hayatnya. Tidak dikerjakan, jawabannya apa? Sunnah katanya. Nggak usah dikerjakan, itu mah sunnah. Ya. Ketika ruku, bangun dari ruku kemudian mengangkat kedua telapak tangan, iktidal, sami Allahu liman hamidah. Sunnah. Tidak dikerjakan, jawabannya sunnah. Banyak yang tidak mengerjakan. Ya. Ingat, sunnah adalah perkara yang mendatangkan cintanya Allah. Mulai malam hari ini jangan pernah ketika kita sholat meninggalkan perkara yang hukumnya sunnah hayat, ya. Yang hukumnya sunnah hayat, kerjakan semuanya. Karena Allah itu hanya menerima sholat yang sempurna. Allah hanya menerima amal yang sempurna. Allah maha sempurna dan Allah hanya menerima amal yang sempurna. Jangan menyepelekan yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima wal khatimil lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa anna bil taqwa wa zayyinna bil afiyah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musnatan wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fihi wa nas'aluka as-salama ala nabiyyi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.